Ini yang biasa-biasa begini ya untuk para istri ya. Biasanya suaminya sama yang lain takutnya. Aduh. Lagi gagal fokus kan gitu. Kita cek dulu ya. Coba. Ada nggak nih? Lemot itu pernah nggak? Adegan-adegan lemot ada nggak nih? Jadi curiga gue. Gawat banget. Semuanya, kita ketemu lagi kan bersama saya Kak Rose di acara Rumpi No Secret. Mwah. Sudah duduk manis, kita akan mendengarkan cerita dari bintang tamu kita hari ini dan seperti biasa ditemani oleh Daniel pojok sana. Sudah hadir, ini adalah ketua Padel ya, ketua event Padel. Bapak Engki Kurniawan dan Ibu Sonya, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti kita ngobrol-ngobrol, tapi sebelumnya seperti biasa kita ke pojokan dulu untuk membahas apa sih yang lagi ramai di luar sana menarik perhatian publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari dunia maya, kalaupun nyata itu dari masa lalu nyatanya ya kan. Soal apa sih? Soal Sarawenda. Sarawenda ini sekarang lagi menjadi sorotan banget gitu ya. Sebenarnya terkait dengan masalah keluarga. Tapi karena dia lagi disorot karena masalah keluarga itu, akhirnya merembet kemana-mana. Karena ada satu ekspresinya Sarawenda tuh yang kayak kelihatannya tuh lagi marah banget, emosi banget. Sehingga kayaknya itu memunculkan cerita-cerita lama muncul kembali. Salah satunya itu adalah dari threadnya Dino, produser Cherry Bell gitu. Dia posting begini gitu dan kemudian jadi rame dah ini. Dia bilang gini, itu dulu dulu saya yang bikin Cherry Bell, iya dulu saya yang termasuk ambil keputusan untuk mengeluarkan personil, iya dulu saya dibully gara-gara ambil keputusan itu. Sekarang udah terlihat kan, senyumin aja gitu. Padahal dia nggak mention siapa-siapa ya kan, tapi orang jadi menduga-duga, oh ini apakah ada kaitannya sama mantannya Cherry Bell ya kan, karena Sarawenda itu dikeluarin kan emang di tahun berapa sih dia dikeluarinnya? 2012 gitu ya. Di bawah itu langsung dikomenin. Jadi postingan ini dikomenin sama Steffi. Waduh, nggak ngalamin barengnya lagi, tapi tahu banget ceritanya gitu. Nah kan disamber artis dari Steffi. Oh kalau Steffi itu masuknya agak selanjutnya gitu ya. Terus habis gitu yang berikutnya kita tunggu nih komennya Charlie ya. Ada nggak komennya Charlie? Coba kita lihat. Nggak ada. Charlie nggak komen. Mana lihat? Mana nih? Oh, kalau dia nggak menanggapi threadnya si Dino, tapi dia bikin sendiri. Cuman bikin sendiri pun sebenarnya dia nggak mention siapa-siapa. Dia cuma bilang gini, waktu Tuhan pasti yang terbaik begitu. Cuman orang mengkait-kaitkannya dengan Sarawenda lagi. Ada lagi nih postingan Steffi lagi. Steffi lagi posting sendiri, tapi jadi Steffi posting di threadnya sendiri gitu kan. Terusnya gini. Pantes pas audisi disiksa kayak latihan militer. Tiap hari push up 100, sit up 100, back up 100. Wow. Keliling GPK 20 kali. Dari 100% latihan, 80%-nya latihan fisik, 15%-nya vokal, 5% koreo. Dan ini dilakukan setiap hari berbulan-bulan. Yang dilihat apa? Kalau udah capek, kelihatan sifat aslinya. Dari sana baru tahu ternyata manajemen lebih memilih yang attitude-nya bagus. Nah, ini kan nggak ada bang, nggak ada bi, nggak ada bu, kenapa tiba-tiba posting ini gitu ya kan. Jadi orang menduga-duga, oh ini masih membicarakan yang sama kah gitu. Ada lagi nih, ada satu dari akun threadnya Cherry Bell Fans Club. Ini masih muncul lagi nih. Coba kita lihat mana nih. Sedang menunggu Margaret Angelina keluar juga. Ayo ketik sesuatu dong Angel. Angel keluar ya. Dia jawab gini, kamu yang kena semprot adeknya di IG bukan sih? Miminya sama enggak gitu. Ya udah deh. Coba kita lihat apa? Oh komen, dijawab lagi sama si Dino itu, jawab apa dia? Coba kita lihat mana sih? Mana. Ini ya. Ini netizen gini, mencium wangi-wangi spill the tea. Wani piro katanya gitu. Jadi ini rame ya. Kita baca aja komentar netizen yang mulai menduga-duga. Walaupun ini semua tidak mention secara jelas siapa sih yang lagi diomongin. Coba kita baca komentar netizen. Wah, Bu Leader udah mengeluarkan sabdanya. Yang berikutnya ada lagi. Akhirnya pendiri CB dan personil CB buka suara juga, berarti dah problematik dari zaman dulu kala. Yang berikut, udah ngerti banget sekarang kenapa dia didepak tidak dengan hormat. Yang berikut ada lagi,
Gak usah tanya aku tahu dari mana, haha aku tahu banget waktu di girl band dia selalu mau jadi princess sampai mau oh itu ya, sama leader dikasih arahan buat rendah hati dulu, kita lagi sama-sama berjuang. Tapi arogan, malah pacaran, sekarang malah yang bikin nama dia naik sampai dicibir, dihujat pun dikatain. Sungguh buruk attitude-nya ya Kak Steph, katanya gitu. Gitu sih. Tapi aku nggak tahu ya, ini kan aku hanya membacakan dan merangkum ya. Kita pernah sih mengundang Cherry Bell waktu Cibi ini mau bikin konten comeback gitu kan ya. Sempatlah kita tanya, itu kayak yang terakhir, kita sering banget sih wawancara sama ex Cherry Bell ini. Ini salah satu yang kita cuplik ya berikut ini. Perjalanannya dia, mereka dari formasi A sampai Z. Kalau masih kendor, kasih tau kakak. Dari yang ada di sini semua. Iya. Bukan yang ada di yang Sarwenda, Devi, apa itu. Kalau dia balik kita? Oke. Welcome juga. Kita Diundang nggak? Diajak nggak? Kalau ada. Oh bener ya, kita belum tanyain ya. Nanti kita tanyain kali ya. Gitu Vel, kenapa sih cuman kamu yang nyari? Kenapa cuman kamu yang nyari? Kenapa kamu nggak nyari? Iya, kenapa kamu nggak nyari? Aku bingung kenapa aku harus nyariin. Kenapa aku harus nyari? Kan tadi Wende bilangnya karena cuman dia yang nyariin aku. Ya mungkin karena kita yang belum nyariin dia aja. Jadi kenapa kamu belum nyari sih? Kenapa aku nyari dia? Harusnya dia yang nyari kamu. Aku gak tahu juga ya. Ini cerita lama sih sebenarnya ya, cuman jadi muncul lagi karena ada berita baru tentang Sarwenda. Tapi Sarwenda sendiri kalau ditanya dia jawab dengan jujur bahwa dia waktu itu memang dikeluarkan gara-garanya apa? Karena kalau menurut dia, ini kan latihan Cherry Bell emang capek tuh tadi seperti Steffi bilang kan, apa segala macam. Nah dia hanya bertanya tentang kejelasan, mungkin kejelasan habis ini tuh gimana nih pembagiannya mungkin atau apa nih kedepannya gimana. Dan itu kalau menurut Sarwenda justru dia tanya jawabannya adalah surat pemberhentian. Tuh, aku cuma merangkum aja loh ya. Oke baik, kita menuju ke bintang tamu kita, langsung saja kita lihat profilnya Hengki dan Sonya berikut ini. Oke baik, Bapak Ibu Pinky. Kalau harus ini personal Cherry Bell tadi. Oh iya, iya sama loh. Sekarang kita langsung dudukkan mereka berdua di kursi ini ya, di mana mereka harus menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Buat siapa? Baru datang ya. Hengki Ya, Kurniawan. Karos. Fitnah atau fakta bahwa keluarga kamu itu punya pabrik tahu sejak tahun 80-an di Blitar. Tapi bukan kamu penerusnya karena kamu sendiri sudah kaya raya. Nggak perlu dikasih warisan pabrik tahu. Fitnah atau fakta? Ini antara fakta dan fitnah. Oh ya, faktanya kalau apa? fakta ada pabrik tahu, kalau kaya raya belum lah. Oh belum, kamu ya insya Allah ya. Insya Allah, doanya. Tapi Amin. kamu bukan pewarisnya, kamu nggak nerusin Kakak pabrik. nomor 3, yang perempuan, Kak Lucy atau Kak Lia. Jadi kenapa bukan kamu? Karena merantau. Kamunya? Iya, kakak Oh. merantau. Semuanya merantau kecuali kakak saya yang ketiga. Oh. Jadi kakak pertama di Malang, kakak yang keempat itu tugas di mana-mana karena tentara. Saya di Jakarta waktu itu. Oh, tapi kamu sendiri emang nggak pengen dia nerusin si pabrik tahu ini? Menjawab susah. Ya biar kakak yang perempuan. Oh, bagi-bagi ya. Bagi-bagi. Oh, oke, baiklah. Ada videonya nih ya ketika kamu mengeksplor pabrik tahunya. Kayak apa sih pabrik tahunya keluarganya Hengki? Kita lihat yang berikut. Tadi aku komentar, cocok loh Pak padahal. Cocok. Sibuk ketawa. Kalau pulang ya ke pabrik tahu pasti. Ini kan Cocok baru dan pulang juga. Cocok bukan untuk penerus ternyata. Untuk mengolah tahu, mengolah tahu. Tapi kamu dari umur berapa udah mulai terbiasa kecil, gitu Kak lihat? Ros. Dari Udah tahu ya kecil. prosesnya Iya, seperti dari itu. kecil, ya. Disuruh terjun langsung nggak sama orang tua? Enggak. Cuma tahu aja, Ya, lihat aja. pegawainya memang banyak, cuman kita agak kesulitan karena regenerasi ya. Oh. Yang muda-muda itu banyak yang nggak mau ke sana, Oh. makanya mulai berkurang dan yang tersisa usianya mah udah usia sepuh-sepuh tapi lumayan. kuat-kuat ya. Tapi badannya kering-kering semua. Kamu juga kayaknya kuat. Oh, ototnya. Aku tanya, tapi kedelainya import ya? Impor. Jadi masih terpengaruh dengan dolar pengaruh banget, 18.000 Kak Ros. ini. Kalau lonjakan
Ibu Sonya harga langsung atau ini. dolar, delay pun ikut naik. Oh, jadi naik berapa persen ini harga jual tahunya? Lumayan. Lumayan. Kalau sekarang masih sama. Biasanya dalam hitungan tong itu 200 tahu itu harganya 170.000, murah kan? Iya. Satu tong Satu tong. panjang isi 200 tahu itu harganya cuma 170. Oke. Oh, Ribu. segitu. Setong itu. Iya. Oh, oke. 200 ini loh potong. 200 potong. Nanti Sekarang- orang ngambil, dia jual ke pasar kisaran 250.000 omsetnya. Tapi yang hari itu berarti spesial dong ya, kan ada sentuhan tangannya Hengki Kurnia. Oh iya, malah yang ada hancur-hancur, yang ada udah lama nggak gitu. Oke, ini kalau urusan bisnis kita mau tanya kalian berdua ya, pernah nggak pernah kamu mengalami hal berikut ini? Rumah tangga kalian agak memanas gitu karena ada bisnis yang kurang lancar, masalah ekonomi macet. Alhamdulillah nggak ada kan. Nggak ada ya? Selama ini nggak ada. Iya, Sonya nggak ada. Nggak ada, kenapa kok ada konfirmasi Kan lagi? harus dari dua-duanya ya. Jangan cuma satu Nggak ada, arah. nggak ada. Siapa Aman, tahu yang aman. satu batin, ha? Pernah nggak pernah bisnis bareng temen, tapi akhirnya malah jadi ribut sama temen? Pernah, dulu waktu zaman-zaman rental mobil, mobil 10 hilang, sempat bikin laporan di Polda polisi. Metro Jaya waktu itu tahun 2000 berapa gitu ya. Dan sampai sekarang orangnya masih kabur. Serius? Udah sama Sonya nih? Enggak dong, 2016. Udah nikah sama Sonya. 10 mobil? Iya, plus ada uang sekitar 2 miliar sebagai modal. Zaman-zaman online itu kita termasuk perintisnya. Zaman aplikasi Iya, online iya, yang iya. sekarang, kita tuh perintisnya. Kita yang supply mobil ke aplikasi ijo itu, tapi yang mobil. Iya. Kemudian kita membuat satu koperasi dan juga beberapa teman artis masuk untuk nitip mobil. Aduh, kamu kena dong. Iya, dibawa kabur lah, hilang nggak Kamu jelas. ganti tuh uangnya ke teman-teman artisnya? Enggak juga. Masalahnya beda-beda ya. Ada yang langsung direct ke si orang ini gitu. Ini kenal banget nih, temen banget. Kenal banget. Kenal banget. Iya, kenal banget. Justru masuk di bagian jajaran aplikasi itu. Oh, dia Tapi- siapa namanya artis juga? Dan launchingnya waktu itu kita IO-nya kan. Jadi ya lumayan kan. lah, posisinya Tanya. lumayan gitu kan. Kok kamu bisa percaya sama dia? Karena teman. Iya, namanya ikhtiar kan Kak Ros. Iya sih, Namanya dia meyakinkan ikhtiar. banget gitu Waktu ya. itu kan lagi banyak promo. Dia ada Instagramnya nggak? Udah hilang. Udah hilang, jadi hilang. orangnya menghilang ya. Orangnya menghilang. Kan kadang-kadang Mau ada yang di-spill nggak punya, namanya? boleh. Ada kan orang yang punya utang tapi di Instagramnya masih gitu kan ya. Oke, lanjut. Pernah nggak pernah kalian istri melarang kamu mau ada bisnis apa, terus kayaknya feeling istri tuh kayaknya aku feelingnya nggak enak deh sama ini, pernah nggak? Soalnya jawab. Kayaknya nggak ada karena semuanya diobrolin. Cuman pesen dia kalau bisnis sama temen tuh harus hati-hati, pahit di awal, dibahas di awal gitu. Tapi ibu pernah ada feeling gitu nggak? Kayaknya jangan deh yang ini. Ya pasti kalau misalnya feeling istri kan kadang kita kalau istri ada agak-agak cenayang Iya, ya. iya. Jadi kadang kalau misalnya ini lebih ke mengingatkan aja. Hati-hati buat jangan sampai terjadi sesuatu yang kita tidak Cuman itu inginkan doang. gitu-gitu. Terus apa ya mungkin kalau kayak jangan deh jangan bisnis ini. Nah, Kayak enggak keputusan sih lebih belum di saya Kak Ros. Dia sih mendoakan dan support aja. Pasti ya. Tapi feeling kamu ada yang kejadian beneran nggak nih? Enggak, jangan sampai ya. Jangan sampai, oke baik. Lanjut, fitnah atau fakta? Sonya, fitnah atau fakta? Di usia pernikahan kamu yang sudah 11 tahun ini, kamu sudah mulai berani halu-halu ngedit foto sama artis Korea karena ngerasa, oh kayaknya Hengki perlu dibuat cemburu. Fitnah atau fakta? Fitnah. Tuh kan? Fitnah, Tuh karena- Pak. Tapi nggak adil Kak Ros. Fitnah. Nggak adil Karena tapi ini nggak haters adil. bilang ini editan. Tapi nggak adil. Tapi nggak adil Kak Ros. Jadi fitnahnya ini bukan editan, itu yang fitnahnya, Itu ya kan? fitnahnya. Berarti fakta kalau dia pengen Hengki cemburu. Loh, enggak, bukan masalah cemburu, masalah fotonya itu loh. Oh, fotonya itu menurut kamu ini asli ya? Begitulah. Berarti halunya juga fakta. Halo, iya. Namanya kan sekarang kan lagi hits banget, apalagi kan dia kemarin drakornya lagi naik banget dan aku baru selesai gitu. Kata dia curang. Kamu mau ngedit Tapi- foto sama siapa? Saya Iya, dia bikin curang. artis lokal nggak boleh diposting sama Artis dia. lokal. Coba ya. Nggak boleh. Coba kalau kita kan halu ya, jelas ya. Siapa artis lokalnya siapa? Aku pengen tahu. Jangan disebut. Siapa? Boleh nggak disebut? Jangan, ayo. Nah, kalau nggak adil kan? Siapa Nggak ya? adil. Enggak, kan curang. Kalau kita kan posting ya cuma se-Instagram Raya tahu halu ya kan. Iya, kalau ini jauh ya. Kan cuma bisa disebut doang telepon. saya, nggak boleh. Boleh. Siapa Pak? Siapa Pak? Daripada nanti pulang nggak dikasih jatah, Iya. dia ngelarang. Ini no secret loh Pak namanya Enggak, Pak. tapi itulah namanya Inisial, tidak inisial. berkah.
tidak berkah ya. Jadi hasil editan dia nggak ada yang berhasil, mukanya beda semua. Karena Itu dia tahu tidak Karos, berkah. Karos dia tahu perjalanan saya pacaran nggak pernah ditolak. Takutnya kalau saya posting siapa tahu nempel gitu. Mungkin gitu kali. Bu, ini artis sinetron, penyanyi film atau apa sih? Artis sinetron. Seangkatan atau lebih muda? Lebih mudah. Nyebelin muda dong, banget. Karos. Nyebelin banget, astaga. Makanya kalau bikin cemburu kita nggak tanggung-tanggung kan. Iya, Kita iya. pasang lokal Artis aja. sinetron yang biasanya perannya apa? Terus jangan kepancing. Peran-peran pelakor ya. Jangan. Nanti di belakang kamera aja. Dia mau foto, bikin edit foto sama Iya, artis kan sinetron curang. lebih muda, banyakannya peran pelakor. Itu ada yang nebak. Bahaya banget. Deg-degan ya saya. Santai saja. Aduh, oke Jadi lah. awas loh, ini kalau sampai pulang nggak dapet jatah awas ya. Tanggung jawab ya. Ada dirayu Pak, dibawa Masa lagi ya? ke pabrik tahu. Hengki, fitnah atau fakta? Kamu kemarin sengaja emang meminta Syahrul dan istrinya untuk kasih surprise kalian pas anniversary dengan membawa kue. Karena saking sibuknya kalian di anniversary ngurus Ya Allah. kompetisi padel sampai kamu nggak siapin kue. Fitnah. Semua artis kita tag, surprisein gue dong. Enggak lah, fitnah. Fitnah. Jadi emang itu inisiatif Emang karena ada mereka. persahabatan. mereka, iya. Dulu waktu Dina ya. Iya, Dina ulang tahun kita kita surprisein surprise. karena dia kan deket. Aku ulang tahun disurprisein. Nah kemarin kebetulan memang kita bikin acara padel anniversary kita. Terus mereka kebetulan nggak bisa undang. hadir. Iya. Nggak bisa hadir Mereka bilang katanya. nggak bisa. Tiba-tiba mereka datang untuk surprise, habis itu langsung lanjut pergi lagi. Iya. Oh, jadi emang disempetin gitu ya? Emang disempetin. Keren sekali sih. Lanjut fitnah atau fakta? Hengki Kurniawan. Kamu itu dari dulu emang ternyata sering banget bikin event. Dan event-event kamu itu gong. Salah satunya adalah kamu pernah menyelenggarakan konser Prilly dan Aliando. Iya. Konsernya Feral juga Yes. gitu. Tapi kalau sekarang padel Rizky aja. Febian juga. Rizky Febian juga. Ya. Ih, keren sekali. Kalau sekarang padel aja dulu karena modalnya Dulu belum ada ada. Afgan juga. Yuk, siapa lagi? Fitnah atau fakta? Kalau sekarang Iya, padel iya, dulu harus. karena budget konser kayak gitu belum ada budgetnya. Iya. Fakta. Jujur. Tapi Bikin dulu- konser-konser ya. Oh iya serius? Iya. Ini untung gede waktu dulu. Untung gede karena mereka lagi naik daun banget. Prilly sama Aliando kan lagi naik-naiknya Waktu itu ya banget ganteng-ganteng itu. serigala itu. Dulu tuh bayangkan loh kelas mereka itu dengan tiket 800 sampai 1,5 juta tuh Laku. sold out. Kalau sekarang, kalian sekarang. Agak berat. Nggak sekarang nih kalau Ya. kamu lihat nih artis muda sekarang, kira-kira bayangan kamu yang bisa diginiin lagi siapa? Dengan situasi sekarang agak susah ya. Atau kamu sudah nggak kenal lagi artis Kalau ini muda pada saat booming tanpa sponsor kita berani balik modal. kalau Kalau sekarang harus sponsornya harus lumayan. Tapi kira-kira siapa yang kayaknya ini potensi nih dengan sponsor lah gitu? Sejauh ini Rizky Febian bagus. Rizky Febian masih, Ya, oh. bagus. Masih 2 kali kita malah. Oh, oke, baiklah, keren. Lanjut fitnah atau fakta? Soalnya walaupun kamu udah dibujuk-bujuk untuk yuk punya anak lagi, kayaknya kamu kekeh masih belum mau menambah anak karena menurut kamu ekonomi sedang susah, apa-apa mahal. Kemarin doa tuh. Pas puasa apa tuh kemarin aku doa pas puasa haji. Puasa Arafah. Puasa Arafah aku sayang, doa. aku mau berdoa katanya mau menambah lagi. Silahkan sayang, berdoalah yang khusyuk. Semoga hati istriku. Sekarang nggak mau copot KB, tapi kan masih ada peluang. Oh iya benar kalau Iya, iya. 1% kan masih ada. Nah, Iya, kita kalau bener. misalnya memang dikasih 1% itu ya kita pasti akan Iya, bersyukur. iya, Tapi iya. kan sudah ikhtiar. Besok Senin ke Bangkok ini juga bujuk untuk copot, dia nggak mau. Oh, cara bujuknya kebawa di luar negeri ya? Nggak mau dia. Copot pasang KB kan? Syakit sayang. Enggak. Aku cuman enggak lagi. Kita mau menampilkan yang 2024. Kita pernah wawancara ini soal ini juga ya. Jadi udah 2 tahun ya berjuang ya Masih Hengki ya. bertahan ya. Kita lihat Afrika. Konsisten kan aku? Masih muda, aku baru 30 sekarang. Jadi Iya. masih ada 5 tahun lagi lah. 5 tahun bisa lah, oke lah. Walaupun Coba 5 tahun lagi kita wawancara ya, mudah-mudahan sudah dalam kondisi hamil ya. iya. Tapi Jangan sampai nanti jadi bupati lagi atau sibuk apa lagi, nanti dulu lagi. udah dicek nih Pak, udah 2 tahun Tuh. loh. Masih belum loh Bu. Belum. 2024 itu ya 2000. Enggak, karena kan apa ya, quantity Alasan. lebih penting dari Quality. quality lebih penting dari quantity. Quantity. Bapak kalau kenapa sih emang karena dari Pengen keluarga satu besar? perempuan lagi, bismillah. Kan kalau perempuan, Ya kan doa. Ya kan siapa tahu kembar laki dan perempuan. laki-laki lagi, tambo cie lagi. Berarti 2 lagi ya kan. Nggak selesai. Pengennya perempuan lagi, cuman belum mau. Oh, soalnya. oh.
Oh, biar pas gitu dua-dua ya. Dua-dua. Oke, ini kita sekarang mau ngobrol nih pendapat pandangan kalian terhadap diskusi-diskusi yang terjadi di luar sana gitu ya. Lagi rame nih, banyak netizen yang curhat bahwa dia merasa bahwa suami-suami itu kenapa ya suka bikin kesel istrinya, karena mereka itu sering kali kalau diajak ngomong itu suka telat gitu ya, agak telat sadarnya, telat nyambungnya sama lelet. Coba kita lihat di kompilasinya nih, misalnya dia ada contoh-contohnya ya. Mereka kalau kirim pesan begini, sepanjang baca-baca utas soal chat suami yang pelenger, aku mikir perasaan laki gua nggak segininya deh. Kejadian kemarin dia nanya ke diri sendiri nggak tuh, oke sayang kamu di mana itu, di Botani gitu. Habis ini aku udah ke Jaya Hayu. Aku udah selesai. Suaminya nanya, aku udah selesai. Gak tahu atuh, tanya sama diri sendiri. Oke. Sama jelas-jelas Dipap dan dia sendiri yang ketik gitu. Sendiri ya gitu. Mam apa sayang di Susi? Makan babat ya tuh. Babat kata istrinya. Ya berikutnya ada lagi. Ini yang virtual nih. Virtual kan belum dibuat. Makasih ya sayang. Baca, kebiasaan virtualnya belum dibuat. Aku pernah nggak selemot itu, Bun? Ingat ya? Coba kamu cek ya deh. Pernah nggak sih? Apa ya? Ada Jarang ternyata. kan? Nggak ngeh lagi. Nggak ngeh ya Nggak kamu ngeh karena udah ya. terbiasa ya. Aku udah diagam sayang, cepet amat diagam. Kamu kemana jadinya? Diagam, kocak. Diancam lagi, gue masukin transfer. Ya, Kak, tapi Cepet amat udah diagam, padahal udah jawab ya. Ini yang biasa-biasa begini ya untuk para istri ya. Biasanya suaminya sama yang lain takutnya. Aduh. Lagi gagal fokus kan gitu. Kita cek dulu ya. Coba. Ada nggak nih? Selemot itu pernah nggak? Adegan lemot ada nggak nih? Jadi curiga gue. Gawat banget ya. Kan nggak fokus gitu. Kalau misalnya bener-bener sendiri pasti kan fokus. Pasti Ini fokus. Pasti lagi melakukan hal lain Iya. gitu maksudnya. Karena laki-laki tuh nggak multitasking ya. Multitasking, betul. Coba deh para istri, ibu-ibu dicek deh. Kalau perlu pakai GPS. Ini bukannya ngasih solusi malah bikin deg-degan. Next yang berikut. Tapi kamu setuju nggak sih kalau suami-suami itu kadang suka gitu, suka nggak konsen, suka lebih lelet gitu? Setuju. Dalam momen tertentu ya. Momen tertentu. Karena kan mungkin ya itu nggak multitasking kan, sehingga apa yang dilakuin, apa yang di chat, kadang kita ngajak ngobrol otaknya lagi di mana, Jadi kadang harus lagi. kalau suami sudah mulai lemot, minum. Oh nggak ada duitnya, nggak ada Nggak duitnya. ada, belum ada. Belum ada. Belum ada Nanti built-in. kita bicarakan habis ini. Oke, berikut di POV perempuan nikah sama duda. Itu suka dukanya adalah protes ketika mantan istri nagih nafkah anak ya. Ini ya lebih jelas ini. Pagi-pagi buka thread lihat perempuan nikah sama duda terus ngeluh kalau mantan istri suaminya minta hak anak terus. Menguras emosi Melisa pagi-pagi lu ya mbak. Kalau nggak mau suaminya direcokin nafkah anak tiap bulannya, ya jangan nikah sama duda yang punya anak lah. Logikanya di mana? Iya juga sih. Ada lagi nih Pak. Ternyata banyak yang bercerai dan suaminya nggak mau kasih nafkah lagi ke anak karena tuntutan dari istri sambung yang ngeluh juga kurang. Jadi nggak ada tanggung jawab ke anak karena sudah cerai. Fakta kayak gitu. Kalau kalian sendiri pernah? Ini Enggak dia dong, duda Bintang kan dulu. ikut aku dari Karena kan kecil. kita kan Jadi nggak pernah ada masalah itu ya? Dari pisah, Bintang langsung ikut saya sama Sonya. Jadi nggak pernah nih situation kayak gini Cuma nggak ada. justru ngebahas ulang tahun Bintang kesekian, acaranya apa, itu aja. Terus sekolahnya mau kemana, nanti mau jurusan apa, gitu aja. Ya obrolan dengan ibunya Iya, Bintang kalau seperti Bintang itu. dari umur berapa ya sayang waktu itu? 5 tahun. 5 tahun udah ikut kita, Karo. Tapi masalah komunikasi sama ibunya nggak? Kalau dulu masih sering, cuman sekarang mungkin langsung Bintang karena udah dewasa, Udah gede, Bintang jadi sama langsung. mamanya langsung. Kamu nggak pernah ngerasa kayak, ya itu kan kita nggak pernah sadar ya kadang-kadang menikah sama duda tuh ada tambahan PR. Sabar banget Kak, harusnya mah Iya. nggak ribet. Ya PR-nya gitu, maksudnya kan enggak sih, karena ya memang udah komitmen dari awal kan udah tahu ya buy one get one, jadi ya memang sudah menjadi sebuah resiko. Tapi ada nggak sesuatu yang ternyata kamu, kan kita kadang-kadang suka ngukur nih resikonya, tapi ternyata begitu menjalani, oh ada lagi ternyata yang begini ya gitu kalau menikah sama duda. Mungkin karena anaknya tinggal sama kita ya, jadi memang aku tidak merasakan ada komunikasi. Biasanya kan mungkin yang kayak gini tuh karena ada komunikasi antara mantan istri dan mantan suami kan, Iya. sehingga mungkin ada kecemburuan atau apa. Karena memang Bintang sama kita, jadi memang tidak ada komunikasi lagi gitu. Jadi memang sudah selesai. Jadi nggak ada lah. nggak Dan itu muncul. sudah dibicarakan di awal, masih ada tanggungan apa yang harus diselesaikan, masih ada apakah masalah, karena keuangan kan sensitif ya, Iya, sekecil betul. apapun itu namanya ada komunikasi kan pasti akan sensitif gitu. Jadi itu kuncinya adalah Kuncinya kalau adalah menikah sama duda, ingat Communication. ada masalah-masalah tambahan seperti ini. Kita nggak tahu bentuknya, kondisinya pasti beda-beda. Iya, beda-beda. Tapi cara solusinya adalah dibicarakan di Dibicarakan awal. di awal.
Oke, kita akan kembali setelah berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Music.